إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu ala juhri dabbin lattaba'tumuhu. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti kebiasaan mereka itu sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Bahkan sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka kalian juga akan ikut mereka masuk ke dalamnya. Maka mendengar hal tersebut, para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Maka beliau menjawab, "Faman? Kalau bukan mereka, siapa lagi?" Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberi pertanda kepada kita bahwa di akhir zaman kaum muslimin akan semakin jauh dari agama mereka. Dan bahkan mereka ada kecenderungan untuk meniru, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai kata Nabi, kalau orang kafir tersebut masuk ke lubang biawak, maka kaum muslimin juga akan ikut masuk ke dalamnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun seperti ini banyak pelanggaran-pelanggaran dalam syariat yang dilakukan oleh kaum muslimin karena ketidaktahuan, karena mungkin tidak tahu ilmunya, belum pernah membaca, atau belum pernah ada yang mengingatkan bahwa itu sebenarnya tidak boleh. Tetapi karena sudah menjadi tradisi, kebiasaan di masyarakat, maka akhirnya itu dianggap sebagai hal yang biasa saja, padahal ini adalah dosa-dosa yang besar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini kami hanya sekedar mengingatkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena sesungguhnya saling memberi peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pintu dosa yang menganga ketika di akhir tahun seperti ini adalah meniru kebiasaan orang-orang kafir. Tadi sudah kami sebutkan hadisnya, dan ada hadis-hadis yang lain. Di antaranya kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka sesungguhnya dia termasuk dalam kaum tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah, di akhir tahun betapa banyak kita lihat kaum muslimin berjilbab, lalu ternyata menggunakan pakaian yang menjadi ciri khas agama tertentu di hari perayaan mereka. Ini termasuk tasyabbuh bil kufur, menyerupai orang kafir, dan dosanya besar. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat juga betapa banyak orang-orang yang muslim, orang Islam, tetapi bahkan ikut bersama dalam perayaan-perayaan mereka, berpartisipasi di dalam perayaan tersebut, padahal ini dilarang. Bahkan sekedar mengucapkan selamat atas hari raya mereka, ini juga adalah perbuatan yang dilarang. Jemaah dirahmati Allah, kalau dia mengatakan selamat Natal, Natal itu artinya hari kelahiran Tuhan, sementara kaum muslimin diajarkan sejak anak-anak kita sudah hafal ayatnya, Allah itu lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, berarti Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Mengapa ayat ini turun? Karena suatu ketika kaum musyrikin datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbak, ahuwa min zahab au min fiddah au ghairihima." Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami bagaimana Tuhanmu itu. Apakah dia terbuat dari emas atau terbuat dari perak?" Maka turunlah ayat ini.
Ayat ini membantah keyakinan kaum musyrikin yang bertanya bahwa Allah terbuat dari apa? Allah itu asal-usulnya dari mana? Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu esa. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantungnya semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sama dengan dia. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita tegas bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti mengucapkan selamat Natal itu akhirnya mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran Tuhan atau hari kelahiran anak Tuhan, dan ini bertentangan dengan ayat tadi. Bahkan di dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana besarnya dosa mengatakan perkataan tersebut. Allah berfirman, takadus samawati wal ardu takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Sampai-sampai hampir-hampir langit ini runtuh, kata Allah. Hampir-hampir bumi terbelah, bahkan gunung-gunung hancur karena mereka mengatakan perkataan itu, anda'u lirrahmani walada, yaitu perkataan bahwa Allah punya anak. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita masuk dalam dosa ini, itu dosa menyerupai orang-orang kafir, ikut serta dalam peribadatan mereka, bahkan mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Jamaah, toleransi itu bukan berarti mencampur adukan. Toleransi yang paling baik adalah toleransi yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, silakan kalian menjalankan agama kalian. Saya tidak akan mengganggu, saya tidak akan membuat keributan, tetapi saya juga tidak akan ikut campur. Dan saya juga akan menjalankan agama saya, maka kalian jangan mengganggu, jangan membuat keributan, dan tidak perlu ikut campur. Jadi sederhananya toleransi itu seperti dua orang, yang satu minum teh, yang satu minum kopi. Lalu dua-duanya menikmati minuman favoritnya masing-masing tanpa mencampurkan teh ke dalam kopi atau mencampurkan kopi ke dalam teh yang sedang diminum oleh temannya. Seperti itu toleransi jemaah dirahmati Allah. Jadi toleransi itu bukan berarti kita ikut-ikutan dalam upacara mereka. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menjadi pintu dosa menjelang akhir tahun adalah petasan. Jemaah yang dirahmati Allah, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 telah mengeluarkan fatwa nomor 31 tentang haramnya petasan. Yang haram apa? Memproduksi, menjual, dan membeli petasan. Apa alasan Majelis Ulama mengharamkan petasan? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sejarah munculnya petasan di malam tahun baru itu adalah keyakinan dari orang-orang Romawi kuno bahwa di akhir tahun akan selalu ada setan yang datang mengganggu, maka mereka nyalakan api untuk mengusir setan tersebut. Maka dari sisi ini itu sudah haram. Kenapa? Karena mengikuti kebiasaan orang kafir. Ayatnya sudah saya baca, hadisnya juga sudah saya sampaikan. Kemudian alasan yang kedua, mengapa petasan itu haram? Karena petasan itu logikanya adalah kita punya uang lalu membelikan suatu barang yang barang tersebut dibakar. Kalau dibakar berarti dia maraguna, jemaah. Tidak ada gunanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra berfirman, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura." Jangan membelanjakan harta kalian secara mubazir. Mubazir ini menghabiskan harta di hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah temannya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi jamaah, jadi naton, anak-anak kita jangan biasakan untuk membeli petasan. Mau ngombar kabi, mau mana kabi, jangan berikan uang untuk membeli petasan. Kenapa? Karena harus ditanamkan kepada mereka bahwa itu tidak ada gunanya. Bahkan itu adalah perbuatan yang mendatangkan dosa. Kemudian sisi keharaman yang ketiga, petasan itu tidak ada manfaatnya, bahkan sangat banyak mudaratnya. Di antaranya adalah petasan
sudah beberapa kali menghilangkan nyawa. Di Kota Mobagu pernah terjadi jemaah. Di Kelurahan Mongondo pernah ada orang yang sementara makan mie di sebuah warung, lalu ada anak kecil yang bermain petasan, roket, kemudian roket itu terbang kena ke orang yang sedang makan tersebut. Akhirnya dia meninggal karena dirawat di rumah sakit, akhirnya tidak tertolong dan meninggal dunia. Di Jawa kita sering dengar pabrik-pabrik petasan terbakar menelan korban, bahkan sampai melebar ke pemukiman warga. Hal ini menunjukkan bahwa petasan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kalian berbuat bahaya untuk diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dari sisi ini juga petasan itu haram. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang juga harus kita pahami bahwa ini tidak boleh dilakukan di malam tahun baru adalah membuat ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya. Ada orang yang kemudian malam tahun baru tiba-tiba membuat zikir berjamaah, tiba-tiba minum susu, sebelum itu ada doa yang dibaca. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis, yang mana hadis ini dari dua jalur, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau kemudian mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Kalau tertolak berarti bukan pahala yang didapat, tapi dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fungsi diutusnya Nabi SAW adalah beliau menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka kalau kita periksa kitab-kitab hadis, tidak ada sepotong riwayat pun yang menyebutkan bahwa ada amalan khusus ketika masuk tahun baru. Apalagi ini bukan tahun baru Islam, ini tahun baru Masehi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat bagi kita sendiri dan kepada keluarga kita bahwa pentingnya mempelajari agama dan pentingnya menjaga akidah, terutama ketika masuk di penghujung tahun seperti ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.